منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan siang dan malam. Apabila kita berada di malam hari, kita merindukan siang hari. Dan apabila kita berada di siang hari, kita merindukan malam hari. Hakada insan. Seperti inilah manusia jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kalinya, salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi dan Rasul terbaik yang diturunkan kepadanya kitab terbaik yaitu Al-Quran melalui para malaikat terbaik yaitu malaikat Jibril untuk umat terbaik yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang selalu mengikuti perjuangan Islam hingga akhir zaman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Khotib menyampaikan khutbahnya, terlebih dahulu Khotib ingin berwasiat kepada seluruh jemaah agar apa? Agar kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat adalah rukun Islam yang teragung dan salah satu syiar Islam yang termulia. Mengingat hal yang demikian, salat ini wajib dikerjakan atas muslim laki-laki maupun perempuan, kecuali apabila dia bukan lagi seorang mukallaf yang tidak dianggap sebagai mukallaf, yaitu anak kecil dan orang gila dan yang mengalami halangan syar'i seperti wanita yang sedang haid atau nifas. Selain golongan dianggap bukan lagi mukallaf, salat ini wajib dikerjakan setiap muslim, baik itu dalam keadaan aman ataupun tidak aman, yang sakit maupun yang sehat, yang kaya ataupun miskin, tetap kita wajib mengerjakan salat. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan menjaga salat. Yang pertama, hadis dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz berkata, aku pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu aku berada di samping beliau, dan kami dalam perjalanan. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apa yang memasukkanku dalam surganya Allah dan menjauhkanku dari neraka? Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'alta nazim, kamu telah bertanya sesuatu yang begitu besar. Wa innahu la yasirun ala man yasarallahu alaihi, dan itu sangatlah mudah bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai', yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, dirikanlah salat, wa tu'ti zakat, dan tunaikanlah zakat, wa tasum Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan, wa tahajjul bait, dan melakukan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bertanya, ala adulluka abwaabul khair, mau berikan kepadamu pintu-pintu dari setiap perkara. As-shawmu junnah, bahwasanya puasa ini adalah perisai. Wa shadaqatun tudfi'ul khati'ah, dan sedekah ini dapat menghapus kesalahan seseorang hamba. Kama yudfi'ul ma'u nar, ibaratkan air yang memadamkan api. Wa salatu rajulun fi jawfil lail, dan salatnya seorang pemuda ketika di pertengahan malam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an
ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Lalu mereka itu jauh dari dapat hidupnya, dan mereka selalu memohon kepada Rabbnya, kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut dan harap. Dan mereka menginfakkan sebagian harta yang telah kami berikan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun dari mereka mengetahui tentang balasan harta yang apa saja yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Kemudian beliau berkata, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dirwaqihi sanami. Maka kukabarkan kepadamu pokok dari setiap perkara, tiang-tiangnya dan puncak yang paling tertinggi. Aku menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Lantas beliau bersabda, Rasul amri al-Islam. Pokok dari setiap perkara adalah Islam. Wa 'amuduhu as-shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dirwaqihi sanami al-jihad, dan puncak yang paling tertinggi adalah jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bertanya, ala ukhbiruka bima la fi dzalika kulli. Maka aku beritahukan kepadamu kunci dari semua itu. Aku menjawab, tentu saja wahai Nabi Allah. Kemudian Nabi SAW memegang lidahnya lalu bersabda, kafa alaika hada. Jagalah lidah ini, kata Nabi SAW. Aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kami akan benar-benar dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang tidak kami katakan? Kata Mu'adz bin Jabal. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, sakilitka umuka ya Mu'adz, wa hal yaqulu an-nas finnar ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Mana ibumu karena kehilanganmu hai Mu'adz? Tidaklah manusia itu tersungkur atau masuk dalam api neraka atas hidung atas wajah mereka, illa hasaidu alsinatihim, melainkan atas perkataan yang telah mereka katakan. Kemudian yang kedua, hadis dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in shalahat shalaha lahu sa'irun 'amali, wa in fasadat sa'irun amali. Yang artinya perkara yang pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dari seseorang hamba, yaitu salat. Jika salat ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang lain juga akan baik. Dan jika salat yang buruk, maka buruk juga amalan yang lain. Kemudian yang ketiga, hadis dari Abu Hurairah, bahwasanya beliau mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yantasilu fi kulli yawmin khamsah, ma taqulu dzalika yubghi min darani?" Qalu la yubghi min darani syai'. Qala fadzalika mithlu salatil khamsi yamullahu bihi al-khataya. Ara'aytum, bagaimana menurut kalian, law anna nahran bi babi ahadikum, apabila ada sungai di depan pintu salah seseorang dari kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yantasilu fi kulli yawmin khamsah, kemudian dia mandi di dalamnya 5 kali dalam sehari semalam, maka kullu dzalika yubghi min darani, apakah masih ada kotoran tersisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, para sahabat berkata, la yubghi min darani syai', tidak ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Qala, kemudian beliau bersabda, fadzalika mithlu shalawatil khamsi, seperti itulah perumpamaan salat 5 waktu yang Allah bihi al-khataya, dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang terakhir, hadis dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahtarikun, kalian terbakar dan terbakar karena dosa yang kalian lakukan. Fa idza shallaitum subhi, apabila kalian mengerjakan salat subuh, ghasalatha, maka salat itulah yang akan membersihkannya. Tsumma tahtarikun, dan kalian terbakar dan terbakar karena dosa yang kalian kerjakan. Fa idza shallaitum zuhri, apabila kalian mengerjakan salat zuhur, ghasalatha, maka salat itulah yang akan membersihkannya. Tsumma tahtarikun, dan kalian terbakar dan terbakar karena dosa yang kalian lakukan. Idza shallaitum al-'asri, apabila kalian mengerjakan salat asar, ghasalatha, maka salat itulah yang akan membersihkannya. Tsumma tahtarikun, dan kalian terbakar dan terbakar karena dosa yang kalian lakukan. Fa idza shallaitum maghrib, apabila kalian mengerjakan salat maghrib,
maka sholat itulah yang akan membersihkannya. Tsumma tahtarikun, dan kalian terbakar karena apa yang kalian lakukan. Fa idza sallaitum isya, dan apabila kalian mengerjakan sholat isya, maka sholat itu yang akan membersihkannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada akhir hadisnya, "Summa tanamu fala yuftaru alaikum hatta tastajidu." Dan kalian tidur, maka tidak akan ada dosa yang tercatat atas kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tastajidu, sampai kalian bangun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum khotib menutup khutbahnya, khotib ingin menyampaikan satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tujuan kita hidup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu